Emang Sanak itu tidak hanya di Kubu Gadang? Berarti Tidak. mereka terpecah-pecah di beberapa daerah. Daerahnya apa saja? Iya. Jadi ada Lubu Aluang, Lubu Alung, Ulaan, Ulaan di Kapalo Banda Taram itu 50 kota. 50 kota. Berarti Kabupaten Pariaman, Padang Panjang, 50 kota. Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok. Kabupaten Solok. Ada 7 daerah ternyata. Bagaimana lahir anak-anak muda yang bisa menggali potensi kampung halamannya sendiri, tapi tetap berpikir bagaimana ini bisa mengglobal. Ya. Jadi kita boleh di kampung, tapi kita nggak kampungan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfi Faromi. Kali ini kita sudah bersama bintang tamu kita yang sudah bergelut dengan dunia pariwisata di Sumatera Barat. Bagi teman-teman di rumah yang mungkin sudah sering berinteraksi dengan dunia pariwisata, nah ini bintang tamu kita kali ini mungkin sudah tidak asing lagi di mata pemirsa di rumah. Yuliza Zen, ya Yuliza Zen. Nah kebetulan ini sudah pertemuan ke berapa ya dengan Liza. Nah kali ini kita akan bahas yang agak berbeda ya. Kalau pertemuan sebelumnya mungkin kita bicaranya masalah khusus ke wisata saja. Tapi di sini karena kebetulan kita pembahasannya dari podcast Batandang, Bacarito tentang industri dan dagang. Nah, tentu alurnya nanti ke industri dan dagang khususnya IKN ya. Nah, pemirsa di rumah, untuk sekedar informasi, ya mungkin yang belum tahu, jadi Yuliza Zen ini adalah salah satu pencetus ya. Ya, bisa dibilang begitu? Bisa dibilang begitu ya, pencetus Sanak. Ya, Pok Darwis Sanak. Apa kepanjangan Sanak? Bukan. Kalau Sanak, jadi kalau Pok Darwis desa wisata. Desa wisata Kubu Gadang. Akhirnya dikumpulkan. Kita para perintis desa wisata akhirnya membuat tim Sanak. Oke, sebelum lanjut kita akan langsung pada pertanyaannya. Oke. Apa sejarahnya berdirinya Sanak ini? Sanak apa sih kepanjangannya? Sanak Satuan Tenaga Konselor. Satuan Tenaga Konselor Pariwisata. Oke, silakan, Zah. Jadi terima kasih Bang sudah datang ke sini tim Batandang. Tim Batandang. Sangat happy sekali di sore hari di sudut sawah di Kubu Gadang ini. Ya. Jadi cerita tentang Sanak, sebenarnya Sanak bagi saya adalah anugerah. Kenapa? Kita itu menjadi tim Sanak itu di 5 tahun perjalanannya Kubu Gadang. Oke. Jadi artinya Kubu Gadang sudah ada dulu? Iya, desa wisata. Jadi saya merintis desa wisata Kubu Gadang itu 2014. Dan teman-teman yang lain itu juga sudah merintis desanya masing-masing. Iya. Di tahun 2020 itu kita dipertemukan di dalam satu tim yang tujuannya sharing tentang community based tourism. Pada saat itu akhirnya kisah masing-masing dengan keahlian masing-masing dipertemukan dan ternyata klop lah sama Bang Ridno Kurniawan, Bang Adi Kurniawan, Yahdi Muhammad di Kapalo Banda Taram, ada Husen di Limo Kaum, ada Ajo Wayoy, ada Mariki Putra Sinaro dan Bang Tengku Firmansyah. Iya. Oh, Ajo Wayoy masuk berarti. Oke. Jadi terbentuk Sanak, kemudian tugasnya apa itu Sanak? Satu motivasi, satu memotivasi untuk lahirnya entrepreneur muda. Karena ternyata seiring perjalanannya waktu kita menyadari Sumatera Barat itu punya banyak potensi, tapi tinggal siapa yang mau mengelola. Emang Sanak itu tidak hanya di Kubu Gadang? Tidak. Berarti mereka terpecah-pecah di beberapa daerah. Daerahnya apa saja? Iya. Jadi ada Lubu Alung, Ulaan di Kapalo Banda Taram itu 50 kota. 50 kota, berarti Pariaman, Padang Panjang, 50 kota. Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok.
Kabupaten Solok. Ada 7 daerah ternyata. Ya. Jadi Sanak itu tidak hanya berada di Kubu Gadang, salah satu timnya berada di Kubu Gadang, tapi ada 6 tempat lagi di daerah Sumatera Barat. Nah, ini pastinya punya target yang besar untuk Sumatera Barat pastinya ya. Nah, kita bercerita terkait masalah IKM-nya. Nah, dari 7 tempat yang ada di Sumatera Barat, tentunya dengan besarnya wisata di tempat itu, tentu sedikit banyaknya akan mempengaruhi ya masyarakat sekitar, khususnya industri kecil menengah yang ada di tempat-tempat itu. Menurut Liza, khususnya yang di Kubu Gadang dulu ya, seberapa besar pengaruh keberadaan Sanak dan Pokdarwis desa wisatanya Kubu Gadang ini terhadap IKM? Sebenarnya pariwisata itu hanyalah rumah untuk IKM. Ya. Isinya adalah IKM, dan kalau kita bicara desa wisata, khususnya Kubu Gadang yang katanya minim potensi, Bang. Ya. Jadi nggak ada air terjun, pantai, kebun binatang kayak tempat-tempat lain ya. Jadi kita memang berbasis swadaya masyarakat, apa yang ada di masyarakat. Pastinya apa yang ada di masyarakat adalah industri kecil menengah tadi. Dari dendeng pisang, dari dendeng pisang, pical dan yang lainnya yang dikolaborasikan gitu. Kita berpikir semua itu biasa-biasa saja, ternyata bagi wisatawan itu luar biasa. Betul. Bahkan seluruh activity itu kita jadikan experience. Apakah itu dalam bentuk cooking class dan yang lainnya. Saya rasa kehadiran pariwisata di IKM sendiri menjadi rumah dan menjadi wajah baru. Justru upgrade. Betul. Justru kalau menurut saya, ketika dia belum menjadi IKM karena ada wisata, itu bisa berangsur menjadi IKM ya. Bisa. Contohnya dendeng pisang itu baru menjadi makanan sehari-hari masyarakat di tahun 2015 di sini. Kalaupun jadi jualan itu baru jualan di sekolah gitu. Ketika saya ikut Wira Usaha Muda Pemula bidang industri kreatif, saya mempromosikan itu dan mengatakan bahwa ini adalah salah satu produk unggulannya Kubu Gadang loh. Iya. Oh, ternyata jurinya antusias. Dendeng pisang. Iya. Pisang yang kalau satu ikat itu mungkin hanya 5.000, Bang. Ya. Tapi kalau kita jadikan kerupuk ini, karena ini versi kerupuk Jariang, versi pisang. versi pisang dan tidak bau. Jadi akhirnya ini bisa jadi 1 kilo 60.000. Berapa nilai tambahnya, value added-nya di situ gitu. Dari situ saya terpikir bahwa oh ternyata desa wisata itu bisa menjadi rumah bagi ama-ama kita yang ada di sini. Kita identifikasi satu persatu. Dan seiring berjalannya waktu, kita tidak hanya berbicara Kubu Gadang, kita bicara Padang Panjang. Seperti ini, yang saya pakai ini ada batik Raminang. Batik Raminang, ada batik Asasi sebelah juga. Oh ternyata, ya pariwisata hanya jembatan gitu. Jadi di pariwisata itu ada souvenir, ada fashion di situ, ada kuliner, ada kriya, dan teman-teman kita juga akhirnya belajar membuat gelas tempurung. Nah, kita kolaborasikan dengan produsen yang ada di tanah datar juga, dengan pipet bambu gitu. Akhirnya kita bicara IKM tidak hanya sekedar ruang lingkup yang kecil, tapi ini adalah ruang kolaborasi yang besar. Jadi akhirnya kita di tahun ini lagi gencarnya untuk ikut lomba juga, ada salah satu lomba. Salah satu yang kita sampaikan di lomba itu adalah mau buat rumah kemasan. Kenapa? Mau upgrade nih IKM yang ada di masyarakat. Iya, betul. Sebenarnya kalau dihitung-hitung seberapa banyak IKM yang ada di Sumatera Barat itu belum begitu terlihat karena mereka belum dikemas dengan baik. Iya. Ya. Settingnya. Untuk di area Sanak, saya sebut area karena memang berada di beberapa tempat ya. Area Sanak sendiri itu menurut Liza memberikan pengaruh yang besar apa tidak untuk IKM? Pasti. Untuk saya sudah sampaikan tadi dengan beberapa produk. Tempat Bang Ridno contohnya. Itu akhirnya mengelola asam kandis dari yang hanya ya kita bilang asam kandis yang kalau ibu-ibu kita untuk buat makanan hanya sedikit dari bumbu, sekarang jadi sirup. Sirup asam kandis yang dikemas di botol. Adi sekarang lagi mengemas nipah dan itu tidak nipah menjadi nipah. Jadi dari ada es krim nipah. Iya. Sekarang jadi kuku nipah juga, dari kulit nipah juga.
ya akhirnya mengumpulkan pedagang-pedagang itu bisa jadi dari yang barang bekas juga ada di situ gitu. Apalagi Husen yang akhirnya menjembatani untuk pembuatan sedotan bambu, gelas bambu, Ya. mangkuk dan segala macam, dan tidak hanya untuk dalam negeri tapi juga ke Belanda kan, Ya, betul. dipamerankan ke Belanda gitu. Apalagi Bang Tengku Firmansyah, dan di apa juga di Sungai Pinang juga. Jadi teman-teman juga merasakan kalau nggak ada IKM, desa wisata nggak bergiat. Iya. Iya, nggak ada Betul. kegiatan di situ. Tidak ada kegiatan, tidak ada hal yang bisa dibawa pulang juga oleh wisata. Dan IKM rata-rata kan di porsinya emak-emak. Ya. Saya selalu bilang desa wisata itu tanpa perempuan. Kenapa? Pasti itu punya perempuan, industrinya punya perempuan, banyak ya. Banyaknya dikelola mayoritas. ya. Sehingga di kementerian terakhir saya penyusunan pedoman desa wisata ramah perempuan yang isinya adalah produk semua sebenarnya. Iya. Jadi bagaimana ini secara tidak langsung kita sedang menyelamatkan ekonomi kerakyatan. Oke. Yang saya lihat gitu ya, untuk kondisi pariwisata di Sumatera Barat hari ini ya, terlepas dari data-data dan survei yang dilakukan, ini menurut pandangan saya sendiri. Sumatera Barat hari ini sebetulnya banyak sekali produk yang bisa kita lempar keluar, tapi yang yang belum di level yang begitu bagus di mata internasional. Kira-kira menurut Liza, apakah itu karena wisatawan yang datang ke sini atau hanya karena promosi kita yang kurang? Satu, memang mungkin standarisasi produk kita. Ya. Kalau kita lihat jadi saya melihat masih banyak masyarakat yang belum punya jiwa entrepreneur. Yang baru ada itu mengalih dagang gitu kan. Jadi untuk upgrade standarisasi, untuk upgrade kapasitas SDM-nya gitu. Apalagi promosi. Saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan, cara praktisnya adalah ya memaksimalkan gadget yang ada di tangan sendiri. Gitu. Tanpa menunggu adanya gambar yang bagus dari iPhone itu. Teman-teman sering brandingnya itu mereka nunggu dulu nih kameranya bagus, captionnya bagus gitu. Bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa orang nggak akan tahu produk kita kalau kita nggak kasih tahu produk kita ke orang. Iyalah. Kita harus investasi secara branding, promosi yang lainnya. Contoh, kita ngasih produk kita gratis ke influencer. Bagi sebagian orang menganggap itu rugi. Iya. Padahal sebenarnya itu adalah investasi kita gitu. Ya, Kubu Gadang sendiri tidak akan maju kalau para fotografer tidak datang. Kadang-kadang kita mendiskonkan untuk para influencer juga gitu. Dan itu memang harus biaya investasi yang kita lakukan gitu. Jadi kalau ditanya hal tadi, yang pertama mindset, yang kedua standarisasi produk, yang ketiga promosi dan branding tadi. Oke. Nah, produk-produk yang sudah bisa dijual di lokal lah, minimal Sumatera Barat untuk daerah Kubu Gadang sendiri apa? Satu, ya balik lagi saya bicara tentang dendeng pisang tadi. Kalau untuk Padang Panjang, jadi kenapa tidak bicara Kubu Gadang saja? Karena kita banyak kolaborasi dengan desa-desa sekitar. Saya rasa produk-produk batik yang sedang diusahakan oleh kawan-kawan ini sudah bisalah masuk ke skala nasional. Karena kawan-kawan sudah aware tentang dasar yang dipakai, bahan baku yang dipakai gitu. Mereka sudah melek dengan bagaimana sih orang di luar. Kalau sebelumnya kita bisa dikatakan masih kata dalam tempurung. Kita bilang kita hebat, tapi sebenarnya kita seperti apa. Tapi karena sekarang pelatihan, pendampingan, dan pembinaan juga sudah banyak ya dari Indonesia, dari kawan-kawan dari NGO juga gitu. Akhirnya kawan-kawan sadar, punya kita harus di-upgrade terus. Jadi memang saya akui kalau untuk merubah mindset para ibu-ibu kita itu dibutuhkan peran anak muda. Jadi misalnya di sebuah desa wisata, kenapa harus ada kelompok sadar wisata misalnya? Karena ibu-ibu kita tuh cuma tahu produknya. Anak mudanya yang harus menggenjot ini supaya jadi apa gitu. Sehingga kolaborasi hari ini sangat dibutuhkan. Sanak sendiri sudah pernah belum memberikan penyadaran bahwasanya ayo kami di sisi pariwisatanya bakal bangun ini, bakal bikin ini yang bakal datangkan orang. Nah, ibu-ibu masyarakat, ayo kita bikin ini, kita kemas bagus-bagus. Sudah pernah belum memberikan sosialisasi untuk di beberapa daerah? Sering. Rasanya 19 kota kabupaten sudah ya? sudah pernah ke sana. Jadi kita kan
bahasanya kita main di akar rumput ya. Ya, Kita ketemu langsung sama para penggiatnya langsung, kita ketemu sama yang buatnya langsung. Dan rata-rata pasti yang tanya itu, kita mau jualnya kemana? Ya. Pasti tanya itu pasar. Jadi kita yakinkan itu, coba buat diferensiasi produknya. Betul. Misalnya kalau di Paravan yang udah hits ini, berarti Paravan lebih ke ini gitu. Kita coba buat karakteristik dari masing-masing produk itu. Gitu. Dan itu butuh sense of tourismnya, sense of masing-masing dari lokal championnya juga. Ya, itu sih yang sudah kita lakukan. Kita ada program 3 hari 2 malam juga bersama mereka. Ada yang menyusun juga apa produk-produknya. Kita benchmarking juga. Ya. Akhirnya apa yang memberikan keyakinan kepada mereka untuk pemasaran? Yang membuat mereka yakin, yang pertama ternyata kisah kami masing-masing jadi inspirasi bagi mereka. Karena rata-rata kami kan tidak sarjana pariwisata. Kami adalah orang-orang yang yakin bahwa potensi kampung kami itu bisa dijual, dinikmati oleh orang luar gitu. Dan saya selalu bilang kisah tentang Kubu Gadangnya sendiri ini menjadi salah satu wisata psikologis ya. Kenapa? Orang datang ke sini bilang kayak gini, oh cuman kayak gini tapi kok bisa gitu bertahan 10 tahun jadi desa wisata gitu. Apa yang ada produk-produknya pasti. Oh ya bisa, berarti mereka juga bisa seperti itu. Saya selalu yakinkan seperti itu. Dan ketika mereka mencoba promosi, kita selalu upgrade. Apakah itu dari segi logo, apakah dari segi kemasan, dan itu berdasarkan pengalaman. Jadi tidak teoritis ya Bang, tapi berdasarkan pengalaman. Kita langsung ajukan perbandingan di daerah lain seperti apa. Sudah pernah menggambarkan Kubu Gadang dalam beberapa tahun ke depan? Sudah ya. Seperti apa kira-kira untuk perkembangan wisata dan IKM? Kubu Gadang ya. Iya, Kubu Gadang. Satu, sebenarnya saya harus jujur bilang kalau tahun ini tahun yang berat. Kenapa? 2020 sampai 2000 berapa Covid ya? Akhir 2019 sampai 2022 Covid 2022. ya. Itu kita down. Kenapa kita down? Sebenarnya kita itu sudah sangat bagus secara pasar digital waktu 2018-19. Saya sempat agak sombong Bang. Kenapa? Oh, ternyata bangun desa wisata cuma butuh waktu 5 tahun. Setelah itu setiap hari Minggu orang rame, ada 30 pedagang kita di sini. Dan habis itu ada bookingan sampai 200 juta 1 bulan. Waktu itu luar biasa. Ya bisa terasa ya dampak ke IKM bagaimana, homestay bagaimana gitu. Ternyata Covid datang dan saya juga hampir gila juga ya saya rasa. Kenapa? Karena waktu itu kita sebagai local champion pasti menghibahkan tenaga waktu pikiran kita. Dan saya sampai nggak pernah gunakan ijazah saya untuk pekerjaan lain. Jadi waktu itu umur saya 21 sampai 26. Terbayang ya Bang, 21 sampai 26. Lagi masa-masa emasnya harusnya ya untuk mencari pekerjaan lain ya harusnya. Dan ketika kawan-kawan saya yang bertahan itu mengatakan seperti ini, kita mau jadi apa gitu. Itu pertanyaan yang paling berat saya jawab. Panik nggak? Panik. Cari kerjaan lain nggak? Tidak. Jadi ada 3C ya, konsisten, komitmen, champion itu ada di local champion itu. Jadi ketika itu jujur kami agak sedikit buyar, tapi setelah itu desa wisata Kubu Gadang jadi desa wisata terbaik Sumbar. Dari hasil penilaian saya nggak tahu dari mana karena semuanya kurang. Kalau sudah dinilai ya sudah lah, biarkan mereka. Jadi akhirnya menang, tapi akhirnya ternyata Covid tidak 6 bulan, setahun. Saya pikir setahun, 2 tahun. Ya tepatlah di tepi ini saya berpikir saya mau jadi kayak apa. Karena semua teman-teman akhirnya mencari pekerjaan lain. Pastinya. Dan saya mengatakan seperti ini. Saya yakin akan ada jalan lain yang diberikan Allah dari niat ikhlas kita. Karena seperti yang saya sampaikan ke Kementerian 2018, kita ingin menaikkan ini sebagai salah satu ruang bagi kawan-kawan saya yang tidak sekolah. Saya langsung mention kawan-kawan yang tidak sekolah. Kita mungkin sekolah, tapi teman-teman saya tidak. Jadi 2022 kita mulai bangkit lagi, bertahan di tengah ketidakpastian. Kita nggak tahu kan, Covid apakah habisnya kapan? Dan setelah Covid pun belum naik Bang. Belum. Semua hancur Bang. Jadi ini semua kan spot Instagramable nih, banyak. Semua hancur karena bambu, kayu. Ya sudah dimakan usia. Setiap orang mengatakan seperti ini. Oh, Kubu Gadang kamu deko senyum. Saya berperang dari mindset orang gitu. Akhirnya 2023 kita mulai out lagi.
Ya hampir transaksi 100 jutaan dalam 1 tahun, lumayan. 2023, 2000 akhirnya kita berani mendirikan koperasi pariwisata. Ya, ya. Koperasi yang kita mau akomodir IKM dan kafe yang lainnya. Dan kita mulai bangkit di awal 2024. Kita mulai berjalan, kita dirikan kafe yang niatnya itu mewadahi potensi-potensi yang ada. Iya. Ternyata bencana lagi jalan putus. Iya, jalan putus ya. Dan wisata edukasi diberikan instruksi untuk dipending dulu. Itu wisata alam lah ya khususnya ya. Itu ngeri sih. Jadi setelah itu tapi ada angin segar, saya ikut Indonesian Marketing Association khususnya di bidang UMKM dan pariwisata. Akhirnya saya baru kemarin keluar, saya satu-satunya lolos Sumbar 20 besar. Dan kita mau ada kompetisi Dewiku Desa Wisata Kreatif Unggul. Di sana ada 4 item. 1, pasar digital dikembalikan lagi. Yang kedua ada rumah kemasan dan galeri pemasaran. Yang ketiga ada digitalisasi. Jadi orang bisa pesan produk-produk dan juga wisata secara online, tidak ribet lagi. Dan itu karena kita juga ada 20. Itu dibangun oleh pemerintah atau bisa bergabung dengan marketplace swasta? Boleh marketplace swasta. Dan kita juga buat website sendiri. Jadi pada itu masih kita perlombakan ya. Ide itu masih kita perlombakan. Mudah-mudahan saya masih optimis untuk berhasil. Jadi di 28 Oktober tepat di 10 tahunnya Kupu Gadang nanti itu akan up lagi semua. Dan kita sekarang sedang hubungi lagi para travel agent dan instansi-instansi yang pernah kesini dalam 10 tahun terakhir. Kita mau buat namanya pertemuan travel and buyer, Minang Travel Mart. Jadi kita mau edukasi lagi bahwa desa wisata itu sudah layak kok menjadi tempat bagi siapapun yang ingin, apakah itu mengadakan event, mau mencoba makanan, mau mencoba semua tentang souvenir gitu. Dan bagaimana Kupu Gadang ke depan? Kita tetap optimis ini akan menjadi role model bagi desa wisata yang ada di Sumatera Barat. Bahkan kita juga gak pesimis ini bisa bersaing di Indonesia. Karena setelah kita lihat, akhirnya kita mau mendirikan sekolah desa wisata akademi. Di situ tidak hanya tentang pariwisata, lagi-lagi saya bawahi ada di situ karena Husen juga concern ke manajemen produksi. Apalagi kita ada beberapa yang basicnya ekonomi, itu lebih peningkatan value added yang dimiliki oleh masyarakat, termasuk produk-produk. Nah, pastinya yang apa namanya yang harus kita tingkatkan kembali ya produk-produk yang harusnya diberikan kepada tamu-tamu kita. Ya, wisatawan yang datang ke tempat kita harusnya produk-produk dari kita sendiri. Produk-produk kita sendiri. Kalaupun itu produk-produk orang lain, itu adalah produk-produk dari kolaborasi kita. Iya, betul. Karena terakhir pembicaraan ada kehutanan, punya produk banyak Bang Madu Galo-Galo dan lain-lainnya. Ada tas sabui juga, Melancraft juga. Semuanya menjadi satu satuan. Sumatera Barat bisa kuat kalau seluruh produk ini bisa kolaborasi. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Banyak mindset yang mengatakan seperti ini. Ini desa wisata, ini ekonomi kreatif, ini UMKM, ini kehutanan. Sebenarnya semuanya satu dan rumahnya pariwisata. Betul. Jadi bagaimana banyak loh, bukan cuma itu sebetulnya, kelautannya juga. Pendidikan, kelautan itu. Semuanya seperti ingin ada egosentris sendiri-sendiri. Maju sendiri-sendiri ya. Kalau disatukan menjadi satu rumah, ini Sumatera Barat keren. Karena potensi luar biasa. Potensi luar biasa. Provinsi dengan kelengkapan area, ada laut, gunung, ada danau, sungai. Dan rasanya orang-orangnya tidak kalah pintar gitu. Iya, balik lagi ke perilaku dan cara berpikir masing-masing sepertinya. Saya setuju dengan saudari Liza karena memang beberapa kesempatan saya memang termasuk pelaku pariwisata juga. Nah, memang di pariwisata itu yang kita lihat jika wisatanya masih tetap seperti itu, yang akan datang orang-orangnya juga yang seperti itu juga. Ya kalau kita angin-anginan ya yang datang juga angin-anginan gitu ya. Ini bagaimana quality tourism itu bisa kita hadirkan. Tidak hanya tentang quantity tapi quality, tetap community based. Karena bagaimanapun daerah-daerah khususnya desa-desa ini bisa di-upgrade kalau memang sistemnya community based tourism. Kalau sudah investor dan swasta, semuanya akan berubah Bang. Adat istiadat, lingkungan,
sustainable-nya itu tidak terwujud. Ya. Tapi kalau putra daerah mengembangkannya, mungkin prosesnya akan panjang. Ya, Tapi akar rumputnya kuat. betul. Dibandingkan misalnya hari ini kita dapat 1 M, Ya, terus kita bangun semuanya dadakan, akhirnya semuanya menjadi shock ya, euforia, habis itu down. iya betul. Jadi kalau ditanya kenapa 10 tahun Kubu Gadang mesti tetap bertahan dalam proses, karena saya yakin ini masih proses awal untuk keyakinan masyarakat. Saat masyarakatnya sudah yakin, ininya sudah kuat, kita mau bangun apa aja, mudah. Karena sudah sekian tahun memberikan pemahaman dalam otak masyarakat ya, baik dari orang tuanya, anak-anaknya, pemudanya, remajanya, lebih kurang seperti itu ya. Singkat cerita, Liza, oke. Karena angin di sini enak sekali. Liza suaranya sudah mulai memelan, saya juga sudah mulai karena enak sekali. Jujur, ini kita berada hari ini di pinggir sawah ya, jika kamera diputar ke sana itu sawah semua arah ke sana. Iya, anginnya sejuk sekali. Di belakang kita, di depan kita juga lagi ada tamu yang sedang apa namanya ini kegiatannya? Edutourism. Nah, dari Daihatsu ya. Nah, kebetulan memang lagi ada tamu. Nah, suasananya enak sekali. Nyaman sekali. Ya, saya kalau ada batal indah, saya milih tidur di sini dulu daripada pulang ke Padang. Singkat cerita, Liza. Target terbesar di bidang untuk pengembangan IKM. Target terbesar ya. Ini ceritanya tadi kan wisata ya. Kubu Gadang wisata. IKM Kubu Gadang sendiri target terbesarnya. Apa yang mau Liza bangun untuk produksi industri khasnya Kubu Gadang? Yang pertama pastinya kita mau identifikasi lagi potensi-potensi apa yang bisa kita upgrade. Ya. Selain tadi berarti ada dari pisang lidi akhirnya jadi dengan pisang, pical dan yang lainnya. Kita mau identifikasi lagi potensi apa yang bisa di-upgrade. Yang pertama. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM. Yang ketiga, standarisasi produk. Jadi kalau sebelumnya semuanya masih manual, kalau mudah-mudahan ada pendampingan dari beberapa mitra kita, kita mau ini upgrade supaya ini bisa luas lapangan. Setelah itu kita nggak hanya sampai puas produk kita hanya untuk dalam negeri, tidak bisa mereka memang produknya masuk apakah itu nanti sampai ke luar negeri, supermarket yang ada gitu. Jadi ini menjadi salah satu solusi dari penambahan ekonomi bagi masyarakat. Dan tidak hanya untuk Kubu Gadang, produk ini bisa dikolaborasikan. Jadi apa sih yang bisa dikolaborasikan? Misalnya produk makanannya di Kubu Gadang, kemasannya ada di Sigando. Produknya ada di sini. Tapi misalnya homestay yang ada di Kubu Gadang itu sendal-sandalnya dari Pariaman. Betul. Jadi ada produk-produk kolaborasi seperti itu. Karena kita tidak akan bisa kuat kalau berjalan sendiri. Kita akan bisa kuat jika bisa bersama-sama. Iya. Ya karena secara geografis sebetulnya di sini adalah tempat ternyaman untuk wisatawan beristirahat. Mungkin setelah hari ini mereka berkunjung ke Bukit Tinggi, dia bisa istirahat di sini. Kemudian menikmati alam yang ada di sini, menikmati semua produk-produk yang mungkin bisa mereka bawa pulang. Setelah itu mereka lanjut ke Padang misalnya, gitu ya. Ini sangat nyaman sekali sebetulnya untuk dibuat suasana ya memang seperti layaknya mereka sedang berlibur di tempat yang sangat nyaman. Saya kemarin teman-teman di rumah sudah pernah coba tidur di sini, itu di yang gesos kamar Rumah Putih ya? Rumah Putih. Ya kalau saya boleh saran sih mungkin butuh penyeragaman atau butuh semacam yang namanya orang menginap, orang bayar tentu butuh privasi ya. Setiap tempat penginapan itu mungkin sedikit ditutup dengan tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman gitu kan. Dan memang jujur suasananya sangat nyaman walaupun kita waktu itu di rumah itu ada beberapa orang, setelah keluar pagi itu luar biasa. Kubu Gadang. Siap. Tidak punya apa-apa tapi terasa luar biasa. Iya. Ya memang wisata itu tidak hanya di mata, tidak hanya merasa semuanya ada, tapi ketika di perasaan itu jauh lebih. Justru kalau wisatawan internasional sebetulnya mereka cari kenyamanan ini. Iya. Itulah kira-kira Bang.
Siap, Liza. Ada saran dan masukan untuk pengembangan IKM dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan? Kalau saran dan masukan mungkin tidak, tapi mau memotivasi saja bagaimana sekarang kita sama-sama tahu mencari pekerjaan itu susah. Ya. Mencari pekerjaan yang paling bagus menurut kita sebagai local champion adalah kita lihat sekitar kita pasti lihat potensi yang bisa kita gali. Ya. Dan bagaimana lahir anak-anak muda yang bisa menggali potensi kampung halamannya sendiri, tapi tetap berpikir bagaimana ini bisa mengglobal. Ya. Jadi kita boleh di kampung tapi kita nggak kampungan. Oke. Jadi bagaimana produk-produk baru lahir, sains-sains baru dari Sumatera Barat, rasa-rasa baru, warna baru Sumatera Barat lahir, tentu terlihatnya dari produk IKM-nya. Jadi bagi anak muda yang masih takut untuk melangkah, yuk yakinkan diri bahwa pasti ada jalan dari kemauan yang kuat. Iya. Satu lagi mungkin dari saya, IKM memang muncul di suatu tempat, justru harusnya sebenarnya mendukung pariwisata yang ada di tempat itu. Karena apa? Karena IKM akan maju jika wisatanya juga maju. Iya. Itu dua hubungan yang... Pariwisata akan maju kalau IKM-nya juga maju. Betul. Iya. Dua hal yang saling berkaitan. Oke, pemirsa di rumah, ya sangat nyaman sekali. Saya nanti boleh di-cut untuk tidur sebentar nggak? Karena memang enak, itu kawan-kawan di depan matanya udah ini semua. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan saudari Liza. Sedikit banyak sebelum ini kita sudah berbincang-bincang panjang lebar juga mengenai sejarah Sanak, kemudian Sanak itu sendiri apa, bagaimana pengaruh Sanak terhadap lokal industri yang ada di sini, bagaimana Sanak membangun dinasti ya. Dinasti ya, bukan dinasti ya, membangun kekuasaannya bagaimana ya kerjasama antara beberapa penggiat wisata, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap IKM yang ada di Sumatera Barat. Pemirsa yang ada di rumah mungkin pengen coba-coba berkunjung ke sini, silakan. Saya sarankan coba untuk refreshing bersama keluarga di sini, suasananya nyaman sekali. Kemudian kebutuhan harian ya, untuk makan, untuk apa, semuanya lengkap. Akomodasi ke mobil sampai ke sini, sampai ke depan penginapan. Ya, mudah-mudahan pemirsa di rumah nyaman berada di sini. Kalau seandainya ada dari pemirsa di rumah yang mau berkunjung ke sini, itu kontaknya ke siapa? Silahkan follow akun Instagram Desa Wisata Kubu Gadang, dan di situ namanya Desa Wisata Kubu Gadang. Oke, nanti ditayangkan Desa Wisata Kubu Gadang Instagram ya. Nomor telepon sudah ada di situ langsung. Oke, teman-teman bisa booking untuk kegiatan kantor atau kegiatan lainnya, gathering lainnya, bersama keluarga juga bisa sangat nyaman di sini. Terima kasih atas waktunya, Za. Sekali lagi terima kasih, ya, Bang. Za. Makasih banyak sudah datang ke Kubu Gadang. Semoga sukses. Amin. Semoga cita-citanya tercapai. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin ya, Za ya. Tidak ada yang. Terima kasih teman-teman semua. Silakan terus tonton dan subscribe YouTube Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Podcast Batandang. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.